Paling Pas sakit di mana? Di yang kasur gue ditegak. Itu ada foto-fotonya juga sih di sosial media. Iya benar-benar. Yang gue ditegakin terus gue kayak itu yang Itu gue kayak Iron Man itu. tulang belakang tuh sakit atau semua? Enggak semuanya pak. Head to toe dari pala kaki Iya sakit iya. banget. Ih, serem juga ya. Ya ngapain sih lu bahas-bahas kayak gitu, kayak semuanya dibahas kayak anak koruptor aja. Yang mana? Nggak ikutan. Nggak tahu. Ayo aja dulu. Yo guys, balik lagi bersama gue Ayu di Ayo Aja Dulu. Kali ini gue bareng David Ozora. Jadi di sini gue bukan mau ngebahas dramanya, tapi mau ngebahas sisi dia sebagai seorang manusia normal yang punya rasa takut, tetap bersyukur, dan perjalanannya dia untuk bangkit lagi dari koma ya Fit ya? Dari koma. Nanti kita juga bakal ngobrol sama dua orang lagi. Jadi nggak cuman David Ozora di podcast gue kali ini. Ada dua orang yang cukup penting karena mereka berdua ada di lokasi pada saat kejadian David itu berlangsung guys. Saksi mata, jelas matanya, saksi mata kunci ya. Tapi yang sekarang gue mulai dulu dari David, oke. Yang mungkin yang nggak bisa gue jelasin, mungkin dijelasin sama saksi mata. Betul. Jadi kita bagi-bagi info nanti mungkin karena Bu sebentar Bu, tiba-tiba jadi budak gua. Oke, balik lagi. Biasa, namanya juga cuaca. Jadi kita mulai aja nih ya, Fit. Boleh. Lu ingat nggak suasana hari itu? Jeng lagu horor. Sebelum kejadian tersebut, lu ada rasa was-was atau rasa kayak something's gonna happen hari ini nih kayaknya nih? Ada nggak? Kalau pada hari itu nggak ada. Biasa aja. Si itu ngajak ketemuan. Iya. Enggak. Dia belum ngajak ketemuan tuh. Pada hari itunya gue biasa aja karena si beliau, dia itu beberapa hari sebelum kejadian dia sempat kayak ngancam gue. Ngancam pakai alright. Ngerti. Ya, gue mau terus asumsi gue adalah dia bakal ngelakuinya nggak tahu kapan, tapi gue nggak berekspektasi kalau misalnya dia ngelakuinya pada hari itu. Pada saat habis mengancam itu akan terjadi hari itu, itu kan kalau nggak salah ya sehari atau berapa hari ya, 3 hari atau 2 hari setelah pengancaman dia melakukan itu ke gue kan. Jadi gue nggak expect. Ya lu cuman kayak ya udah agak Iya. sedikit kayak waduh dia udah ngancam gitu kan, tapi nggak tahu kalau itu ternyata akan terjadi di hari itu. Dan di hari itu juga rumornya dia bukan rumornya sih, kata dia bawa itu. Soalnya dia sempat ngomong sama temennya, tolong ambilin itu gua dong di dashboard mobil gua, di bagasi mobil gua, sekalian kokangin gitu. Ya Allah, sekalian kokangin. Serem loh guys, buat gue pribadi. Buat gue juga. Iya mama, ya serem juga lah. Buat semua orang itu serem lah pokoknya. Aduh udah, gitu soalnya serem. Nah, kalau lu sendiri inget nggak sesuatu di momen itu? Ingat semua atau tiba-tiba blank aja? Apa kata orang tua lu pada saat setelah kejadian nih? Setelah kejadian nih ya, pas gue di rumah sakit terus gue nanya, gue kan sadar tuh, gue nanya, gue kenapa ada di sini? Kata gue kan nanya ke suster ya, kata susternya, lu itu beberapa hari yang lalu lu kecelakaan gara-gara lu bawa mobil, lu nggak pakai seat belt, jadi lu kecelakaan. Dan kalau misalnya orang kecelakaan dia kan pasti luka-luka. Nggak di kan di gua kan luka dalam doang ya. Maksudnya luka-luka kayak
beset-beset gitu. Betul. Pasti. Dan gue ngeliat tangan gue, kaki gue aman-aman aja. Masa gue itu. Nah di situ gue udah mikir, wah janggal nih. Boom, bokap yang ngasih tahu semuanya. Itu kan tadi suster yang cerita kan bahwa adek itu kecelakaan. Belum dong. Itu ya? masih dikip. Masih Pembicaranya masih dikip kalau misalnya gue itu kecelakaan. Pokoknya subjeknya adalah kamu kecelakaan gitu ya. Tapi nggak dikip juga sih, karena Om Rudi saksi mata waktu itu sempat jenguk gue. Terus bilang, Om aku kenapa? Terus Om Rudi bilang, kamu sakit kepala. Sakit. Nggak benar tapi nggak salah juga dong. Nggak salah. Tapi belum pas semuanya ceritanya. Ya gue mikirnya masih, mungkin karena kecelakaan itu gue sakit kepala. Lu berusaha untuk kayak mengkait-kaitkan kata-kata si suster dan kata-kata si Mas Rudi ini ya. Iya. Oke. Terus kapan pertama kali lu sadar setelah dirawat? Lu koma berapa lama sih? Gua koma itu 14 apa 16 hari ya? 23 53. Itu dirawatnya sih 20 hari. Kalau komanya itu 20 hari. Tapi gue dirawatnya 53 hari. Oke. Koma 20 harian, tapi total dirawat di rumah sakit itu sekitar 50 days ya? Ya. Oke. Nah, begitu lu sadar gitu ya. Yang pertama kali lu rasain apa sih? Minum dulu. Takutnya seret sambung juga minum. Nggak ada endorse, lupa. Kagak. Gitu. Ini tumbler dari online shop. Nah, belum di endorse. Belum. Soon, amin. Amin lah. Ya, jadi itu tadi. Begitu lu sadar tuh. Apa yang pertama kali lu rasain? Ya pertama kali gua rasain enggak. Gua ngerasainnya bingung. Kenapa lu di situ? Bingung karena kenapa gua di sini ya? Terus perasaan gua lagi main-main karena mimpi gua, semua isi dalam mimpi gua itu gua main-main doang tuh. Main-main apa nih? Main-main, gua ke Labuan Bajo. Mimpinya Iya, makanya. Karena gua pernah ke Labuan Bajo. Oke, itu yang lu rasain tuh. Itu. Mimpinya Labuan Bajo aja, mungkin ke Alor atau Raja Ampat nggak? Gue pengen tinggal di Alor asiknya asik. Bagus. Jadi yang lu rasain cuman begitu bangun kayak, kok gue di sini? Kita di Labuan Bajo gitu. Kayak gitu ya. Gue lagi liburan, gue lagi seneng-seneng nih sama keluarga gue. Tiba-tiba melek. Tiba-tiba melek. Loh, kok di sini? Pantainya mana? Iya. Kebayang sih. Terus kalau boleh jujur nih, kalau lu jujur ya, di titik itu, lu belajar apa soal keajaiban? Udah dikasih tahu belum pada saat lu bangun? Fit, lu tuh habis koma loh. Belum. Itu belum dikasih tahu. Belum. Jadi benar-benar begitu sadar tuh nggak dikasih tahu bahwa lo itu habis koma apa itu belum dikasih tahu ya. Jadi memang masih ditahan dulu lah ya, cerita itu ya. Nah, gua kan sempat lihat nih pemberitaan tentang lo di media ini kan cukup masif pada saat itu ya. Jadi begitu lo sadar terus dilihat bahwa lo dilatih nih untuk dilatih duduk, ditegakin lah kursi lo, terus lo latihan jalan. Sakit nggak tuh, Fit? Paling sakit di mana? Di yang kasur gue ditegakin. itu ada foto-fotonya juga sih di sosial media. Iya benar. Yang gue ditegakin terus gue kayak itu kayak Iron Man itu. Tulang belakang tuh sakit. Atau semua? Semuanya pak. Head to toe dari pala kaki sakit banget. Serem juga ya. Kaki gue kan kalau misalnya di foto itu kan bisa lihat sendiri kayak kaki gue cuma segede apa ya, lidi 50 lidi. Habis badan lo ya? Habis-habisan ya. Serem banget sih. Saya sebelum kejadian juga badan gua enggak. Iya, tapi kan enggak sekurus itu enggak sekurus itu. Sebelum kejadian itu kan udah sekurus itu. Tapi pada saat setelah kejadian lu di rumah sakit mengalami koma itu habis tuh badan lo ya. Turun 10 kiloan kali. Dan itu sakit banget pada saat lu harus memulai. Oke, berarti kita kan gua kan full cuma
cuma tidur aja kan. Betul, Yang bener-bener betul. cuma tidur aja. Berarti semua asupan makanan tuh sonde dong dari hidung ya. Sonde ya. Sonde. Itu ya karena koma lu nggak ngerasain lah ya. Nggak ngerasain gua. Dan gua lupa. Jadi ada Kiki, teman-teman bokap gua. Dia videoin, dia kayak apa namanya, upload di TikTok kayak perkembangan gua lah. Iya. Nah, terus di beberapa video itu ada yang gue lupa part itu pas kapan sih? Ya gue bener-bener lupa. Gue kayaknya nggak pernah kayak gitu deh. Menurut lo? Iya. Ternyata ada. Yang gue inget adalah gue minum Subarashi Utsupushi. Itu doang. Itu dikasih tahu setelah, ya itu kan berarti lu pada satu sadar pun lu memasukkan apa superfood itu kan? Iya. Itu lu ingat? Bukan gue yang masukin sih. Iya sih. Maksudnya dimasukin sama susternya. Sama susternya. Masa gue yang masukin? Cantik nggak susternya? Apa? Cantik nggak susternya? Waktu itu gue udah lah, jangan kayak gitu. Jangan serius-serius sama. Iya. Nggak tapi apa-apa. ya kita ya tetap, kalau bisa ya tetap stay di benang merahnya lah. Benang merah. Nggak usah. Benang merahnya mau diganti diri boleh nggak? Kalau waktu dokter bilang bahwa kondisi lo ini minim banget untuk bisa survive. Wah, minim parah. Minim parah kan? Minim parah. 2%. Nah, kemungkinan lo untuk survive 2%. Itu kalau lo boleh, pasti kan bokap dan keluarga cerita gitu kan. Ini anak gue nih tinggal 2% nih hidupnya. Itu apa yang bikin mereka nih, as your family tetap enggak? Pasti bisa. Tetap berharap gitu. Enggak sih. Bokap gue bener-bener kayak yang ya udah pasrah semuanya ke Allah gitu. Kayak ya udah, kalau misalnya ya Allah, kalau misalnya anak ini udah saatnya buat engkau hadapin di sama di ya maksudnya sudah saatnya dia untuk pergi. Iya, saatnya udah untuk pergi. Ya udah, saya ikhlas. Bokap udah sampai segitunya. Ya karena dokter bilang 2%. Makanya setelah gue sadar lagi, dokternya yang gue udah ada gerakan tangan, terus gue nguap gitu-gitu, dokternya langsung bilang, Bapak harus percaya yang namanya mukjizat. Betul banget. Itu miracle banget sih, asli. Dan menurut gue nggak ada loh dokter yang ngomongin mukjizat itu, menurut gue. Ya karena kan dia belajar dan dia melihat kejadian depan matanya. Ya so far dari pengalamannya mereka dengan kondisi yang seperti itu, persentasenya sangat kecil banget untuk survive. Tapi lu survive, makanya dia bilang this is a miracle. Ini campur tangan Tuhan 100%. 100%. Nah, pada saat lu ngerasa tubuh lu mulai pulih nih, I'm back ibaratnya ya. Hal apa yang paling pertama kali lu syukuri? Gitu. Yang lu omongin apa? Yang gue omongin pertama kali pas lu pulih. Serius, lu mau pertama kali? Pertama kali yes. Mie ayam bakso. Yes, gue bisa makan mie ayam bakso lagi. Iya. Iya. Lu tanya ke saksi deh. Ini lucu. Kalau di kata Natali, mie ayam bakso. Di antara semua makanan. Lu pilihnya itu. Iya, karena itu favorit gue banget. Gak ada lagi, apaan sih? Gak ada lagi mie yang makanan yang lebih enak daripada mie ayam bakso. Pokoknya mie ayam bakso itu adalah urutan nomor 1. Mie ayam bakso. Dimanapun, apapun siapapun yang jual. Lagi hujan, lagi panas, mie ayam bakso. Tak pakai pangsit nggak? Boleh. Pangsit goreng, pangsit basah. Pangsit goreng lah. Gitu, pokoknya mie ayam bakso itu yang lu suka. Yes, akhirnya gue bisa makan mie ayam bakso. Nggak pakai disonde lagi. Karena agak ribet ya kayaknya. Kalau misalnya sekarang nih ada orang yang mungkin orang tuanya nonton podcast ini ya, dan keluarganya atau anaknya mengalami kejadian yang kritis atau lagi ya tidak fit dan end up di rumah sakit gitu ya, entah dari sakit fisik atau luka hati dan segala macam. Lu punya pesan nggak buat mereka? Udah.
jalan aja, nggak usah peduliin kata orang. Karena gue pun juga begitu, gue bisa sembuh, bisa balik lagi, alhamdulillah bisa balik lagi kayak sekarang. Karena gue nggak pernah tanggepin omongan orang gitu, meskipun itu di medsos pun gue awalnya sih gue kayak curhat ke bokap lah, ini orang-orang kenapa pada kayak gini sih, komennya pada gini. Sempat baca beberapa komen di TikTok tentang video-video lu tuh gue baca kayak. Nah, gue kayak gitu. Iya, gue kayak gue ngerasa sedih lah, kayak pasti. Ini kenapa sih orang-orang pada kayak gini? Dia nggak tahu strategi lu nya kayak apa gitu kan. Gue bilang ke bokap gue, kata bokap gue, ya udah biarin aja. Itu serunya main medsos tuh itu. Ya mereka cuma berani pakai jari. Dia hadapin 1 lawan 1 sama lu, suruh ngomong begitu, gue rasa juga gak akan berani. Ya nggak tahu sih orangnya siapa dulu. Kalau Mike Tyson kayaknya berani. Mike Tyson juga kayaknya kagak bakal nulis di TikTok terus ngomong kayak gitu. Kalau karena kan dia ya he's a fighter juga soalnya. Orang yang bener-bener struggling di hidupnya itu nggak akan nyentengin orang yang struggling juga soalnya. Biasanya yang belum ngalamin lebih kayak nyentengin. Alah gitu doang. Alah jadi begini, ini gara-gara itu, alah ini biar itu, biarin. Berarti benar kata bokap lo, ya udahlah ya. Ya lagian ngapain sih guys kayak gitu? Kayak ya ngapain sih lu bahas-bahas kayak gitu, kayak semuanya dibahas kayak anak koruptor aja. Yang mana? Nggak ikutan. Nggak tahu gua. Nih kita mau kulik dikit ya. Ini nih ya, bukan gue dengar tapi gue udah lihat teasernya. Kisah lu ini kan mau diangkat ke layar lebar nih. Jeng. Ya soalnya gak ada backsound, jadi gue bikin backsound sendiri. Elah. Jeng. Mau dibikin film tentang lu. Judulnya apa sih? David Ozora Pak Ozora? Ozora ya. Awalnya itu filmnya dibikinnya judulnya adalah Big Blue Sky kalau nggak salah ya. Tadinya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba Ozora. Ya karena emang cerita tentang elu. Iya. Tapi nggak tahu juga ya. Karena ini film setahu gue ya menceritakan tentang fatherhood gitu. Oke, perjuangan seorang ayah. Iya. Nah, itu pada saat lo tau kayak Fit, kisah lu mau dinaikin jadi film lebar nih. Perasaan lo apa? Begitu tahu? Ya gue kaget. Gue udah kapan tahu gitu? Kaget. Seneng atau kaget kayak? Kaget speechless. Iya. Oke kayak gitu ya? Iya. Gimana? Anak teater nih kan lo kan? Ya sama juga anak teater juga orang diam. Tapi apa abis itu kayak oke, mau dinaikin terus apa ada pembicaraan apa lo sama bokap lo? Saat ini Pak bener mau dinaikin nih ke layar lebar. Ada lo obrolan kayak gitu sama bokap? Ada. Terus bokap bilang apa? Ya bokap bilang ya karena sutradaranya Om Anggi tertarik buat kasus ini, karena ini kasus itu nggak sekedar kayak kasus biasa yang kayak ya udah gitu. Jadi balik itu ada perjuangan seorang ayah juga. Terus ada menceritakan tentang pentingnya ya gitulah, pentingnya people power. Pentingnya orang lain tahu tentang people power. Iya itu maksudnya. Iya kan? Makasih udah dilengkapin lah ya. Ngerti gue, jadi maksudnya biar orang juga tahu bahwa people power tuh segini gede loh powernya. Iya. Terus bokap gue bilang, oke, jadi ini kasus lo yang mau diangkat. Waktu itu juga gue langsung ngomong, gue udah berapa nih? Kalian juga di kebetulan di podcast gue ini tuh kita tuh mau ngobrolin tuh tanpa batas. Jadi you can talk about it. Enggak, gue yapping aja itu. Iya, yapping. Lu gengsi banget ya yapping tuh. Zang, boom, gitu sih. Gue ngerti bahasa sekarang. Jadi lu speechless pada awalnya. Yoi. Tapi lu kayak gue awalnya tuh bab gitu. Itu dia. Zang. Maaf ya untuk yang milenial atau Gen Alpha. Ini bahasa Gen Z lebih tepatnya yang kebetulan gue juga
nggak tahu dan berusaha untuk tahu. Nah, berapa persentase kemiripan film ini sama kejadian aktual? 90% lebih. 90%. Iya, bahkan mereka tuh kayak bener-bener pas kejadian itu, pas gue diituin, dihituin ya. dia sama aja. Nggak enak. Ya Aduh. Kamu terlalu nggak bisa pakai headphone full karena abis helix ya, tindik yang di tulang. Dan orang-orang yang helix pasti tahu lah sesakit apa sih. Nah, nanti setelah film ini tayang, harapan lu ke orang-orang yang udah pada nonton ini tuh apa? Orang-orang bisa. Lu pengen orang-orang ini ngerasa apa setelah habis nonton Ozora? Bullying itu gini ya. Okay. Jadi orang-orang pada kayak kebuka mindsetnya kayak wah, bullying itu ya, emang lah pokoknya. Iya. Bullying itu emang gitu. Bullying itu emang memang gue setuju banget ya. Kalau verbal bullying kan tidak menyentuh ya. Sebenarnya verbal bullying pun dari zaman gue sekolah tuh udah ada. Malah kata-kata nama orang tua yang dipanggil. Misalnya orang tua namanya Rudi, Rudi gitu kan. Terus orang tua namanya Alex gitu kan. Alex gitu kan. Pilihan keren aja lah. Kalau sekarang tuh udah berani fisik tapi keroyokan gue tuh paling sebel. Tapi itu lebih ke kalau misalnya dari kasus gue kemarin ya. Kalau gue ngelihatnya lebih ke show apa aja sih. Kayak dia pengen nunjukin kalau misalnya wah gue tuh wow banget nih di depan ceweknya. Ya, yang notabene adalah mantan Anda. Yang ngikutin ceritanya Ozora dulu pasti tahu biasa aja bisa nggak? Biasa aja bisa nggak? Mantan. Tapi memang ternyata kan kalau di ya namanya juga media, mereka kan pasti kan cari tahu segala macam siapa sih David Ozora, siapa sih si perempuan ini dan siapa sih si beliau ini. Ternyata perempuan ini adalah mantannya David tapi sudah berpacaran sama si beliau ini. Si beliau ini sepertinya cemburu kepada Anda. Masih cemburu padahal udah pegat. Kalau bahasa angkatan gue pegat bilangnya. Pegat. Di balik tutup. Padahal iya. Padahal apa gandengan lo? Oh enggak, apa yang bilang kayak gitu? Oh enggak, gue barusan gandengan lo kok tetep. Karena lo banyak tatonya. Laki-laki nggak bertato tuh nggak akan menarik buat gue. Udah sampai udah. Oke, back to the track. Apa? Gue mau malu. Iya. Apa mau sama gue? Nggak mau. Oh ya udah jangan dong. Kita kan 20 tahun. Iya. Kamu ponakan aku. Iya. Boleh deh. Oke Fit, sekarang ini nih ya yang gue lihat nih depan mata gue lo tuh sehat, kita ngobrol juga enak gitu kan. Terus apa sih hal paling sederhana yang lu syukuri setiap hari? Kagak terlalu gagap-gagap banget, masih enak kita ngobrol, fisik sehat, olahraga. Gue kemarin liat lu di gym mengangkat 10 kilo di pinggang itu gue lihat. Tapi yang gue syukurin itu adalah gue masih bisa hidup, itu aja. Alhamdulillah banget itu. Second chance man. Iya. Second chance. Kayak dokter atau siapapun aja udah bilang kayak, wah kemungkinan hidup aja kalau misalnya hidup pun dia bakal jadi vegetatif gitu, bakal yang udah kayak tumbuhan aja, kayak makan disuapin kemana-mana, digendong segala macam, vegetatif. Makanya sampai sekarang sehat banget, masih bisa jalan lagi, masih bisa napas, olahraga, ngobrol juga bisa, gitu kan. Iya. Bersyukurnya adalah, ya Allah gue masih bisa hidup. Setelah kejadian yang mengenang sekarang itu ya, ngenes banget loh. Aduh sorry, sendawa, excuse me. AC masuk angin. Oh iya. Kalau lo bisa ngomong ke diri lo yang dulu, lu bakal bilang apa? Lu coba lu lebih kuat, lu harus lebih kuat atau apa gitu. Harusnya gue ngelawan. Enggak sih, gue nggak ada yang apa yang mau gue sampein ke diri lo yang dulu. Nggak ada sama sekali.
Sama sekali nggak ada. Kayak ya udah, gue nggak mau throwback lagi ke masa lalu gitu. Kayak ya udah, kalau misalnya dulu gue cemen atau gue, ya itu bukan cemen juga sih, karena diancam pakai juga kan. Jadi siapa sih yang nggak takut? Gue jiper ngompol sih gue Iya, kalau iya. ngompol sih gue. Jadi ya kalau menurut gue ya udah aja. Jadi memang betul-betul lu tutup buku. Ya kayak bener-bener ghost aja udah. Udah lewat. Iya. Jadi lu nggak mau ngomong apa ke diri lu yang Nggak ada. dulu itu, nggak ada. Harusnya gue begini, harusnya gitu, Nggak nggak ada ya. Nggak ada. Memang tidak ada penyesalan untuk hal itu. Ya udah, itu udah tutup, udah kejadian. Gue mau sekarang lebih baik untuk kedepannya. Iya. Cakep, gila lo, dewasa banget lo. Nggak nyangka lo aku David Ozora. Bukan dewasa. Dewasa dong saya. Bukan dewasa dong. Gue lebih ke kalau misalnya dulu mungkin di podcast sebelum ini yang kayak dulu banget setelah kejadian gitu, gue masih belum tahu gue mau ngomong apa gitu. Kalau misalnya sekarang ya, mungkin sekarang gue bisa ngomong aja. Oh ya, waktu itu mungkin agak lebih hati-hati atau enggak. Gue bener-bener kayak gagu, kayak gitu aja. Oh itu enggak. Gagu. Enggak sih, belibet kalau ngomongnya. Iya. Berarti banyak di-cut gitu dong, enggak pada saat podcast? Enggak. Udah. Gue nggak pernah minta maaf. Lu nggak pernah minta maaf? Nggak pernah. Ya, buat apa sih? Ya udahlah ya, tampilkan apa itu juga jangan ada di-cut ya? Oh jangan, tadi ada yang di-cut sih, soalnya dia mau pipis. Oh iya, benar. Jadi itu aja yang di-cut. Nah, sekarang ini gue mau manggil dua orang nih. Saksi mata kejadian. Boleh. Di malam itu. Iya. Karena kejadiannya depan rumah beliau bukan? Iya. Persis depan rumah beliau. Persis ya? Banget ya. Gue akan sekarang manggil Mas Rudi dan Mbak Natali untuk bergabunglah di meja kotak ini. Mas Rudi dan Mbak Natali ini adalah suami istri, di mana mereka punya anak, dan anaknya itu berteman dengan David Ozora. Coba masuk. Oke nih, kita udah kedatangan dua saksi mata di malam itu, karena kejadiannya pas banget di depan rumah mereka. Mereka ini siapa sih? Kok bisa kenal sama David? Ternyata anak mereka adalah temennya David. Udah gua bridging duluan nih awalnya, gua kasih tahu rahasianya. Ini Mbak Natali ya adalah seorang istri dari Mas Rudi. Gua panggilnya Mas Rud dan Mbak Nat aja ya, biar enak. Gayanya gini. Jadi mereka berdua ini tadi yang gue bilang itu adalah orang tua dari Renjiro. Renjiro itu sahabatnya orang tua gue juga. Oke, orang tuanya ya. David juga. Ya. Jadi Rudi Ozora, Natali Ozora. Ya. Gue punya marga Ozora. Kenapa jadi begini? Ada gimana di sebelah sini? Nah, kesan pertama apa nih Mbak Nat sama Mas Rud ya? Pertama kali ngelihat David, pertama kali kenal David, apa pesan pertamanya tentang dia yang melekat sampai sekarang? Dia kan berubah nih dari yang sebelum kejadian terus sekarang, tapi pasti ada satu kesan yang dari dulu sampai sekarang yang dia nggak berubah. Apa? Siapa dulu mau ngomong? Laki apa bininya dulu nih? Ayo Sweet. Yes. Aku sih Indonesia. Aduh. Jadi ladies dulu. Oh ya dah. Oke, kalau David itu santun sih anaknya. Sampai sekarang aku masih santun, nggak tahu yang lain. Nggak apa-apa lah, yang penting masih santun sama mereka ya. Cuman bedanya dia tuh dulu kan introvert ya, maksudnya pendiam gitu. Jadi kalau ke rumah tuh, kalau misalnya datang ke rumah cuman tante cium gitu kan, cium tangan, satu meja makan gitu. Tak hidung saji. Aku tahu aku diam. Aku udah tahu gengs. Kayaknya kayak begitu, nggak jauh-jauh. Ke kulkas deh. Oh, ke kulkas. Oh, ada sebatang nggak? Oh, bagusnya kamu sebatang boleh lagi. Jadi santun ya dari dulu ya. Iya, sekarang pun masih sama mami ya, anakku ya. Sama papi. Kalau sama papi emang ada sedikit selengeannya kali ya. Karena sama-sama laki. Enggak selengean juga, kalau dibilang tuh
kita lebih ke friendly aja sih. Iya. Jadi gue lebih friendly ke Papi, kayak gue ngelakuin Papi ya kayak apa yang gue lakuin sama teman-teman gue yang umurnya di atas gue gitu. Oke, tapi masih dalam batas respect. Iya dong. Ya. Iya. Sorry. Gue mau ngomong ke Apa? Sas banget. Bak. Kalau beda, kalau gue sih ngeliatnya David tuh awal-awal gue kenal emang santun sih, ramah dan santun ya. Terus ya dia kalau ketemu dia pasti salim ya. Walaupun ada di awal-awal emang kita diem-dieman ya, ngeliat diem-dieman gitu. Baru ketemu langsung selek gitu. Baru ketemu udah slang gara-gara apa? Kenapa beda sih? Ini aja lu berdua. Pakai gini dong biar seru. Iyalah. Ya sampai wah ya ada perbedaan sih, ada perbedaan. David itu dulu apa ya? Pendiam. Lebih pendiam. Diam, ya pendiam sih. Kalau depan kita udah pasti pendiam sih. Tapi nggak belakang sih curiga sih gue. Yang jelas ada perbedaan sih mas sekarang. Sekarang dia lebih apa adanya. Maksudnya apa yang dia ucap, dia rasa, dia mau. Lebih ya udahlah gitu ya. Belak-belakan lah ya. Iya. Lebih vokal kalau Dan sekarang. yang gue masih bertanya-tanya tuh ya, bingung gue kan kalau dia nginep gitu ya. Yang lain masih nongkrong, masih main gitar, masih ngobrol sama anak gua gitu kan. Dia jam 10 tidur. Oh iya, tidur. Serius. Emang lu ngecek? Ngecek. Jam 10 tidur. Tadi bilang sama aku udah beda soalnya. Oh iya kan dulu. Ya kalau sekarang berbeda. Dulu setiap jam 10 tidur, Padahal teman-temannya masih dia bisa rame gitu. Dia tidur, dia tinggalin teman-teman gitu. Dan itu tidak sekali. Sering gue perhatiin, gue tanya anak gue, mungkin lebih lanjut nanti tanya anak gue. Emang dia begitu. Dan yang lain bangunnya mungkin jam 10. Dia jam 7 udah bangun, jam 6 udah bangun. Jam 6. Oke, morning person lah ya. Dan dia mandi. Bangun langsung mandi. Selalu begitu. Lu nggak spraynya? Enggak. Enggak berani. Kali aduh, Ngiler, Mandi. maksudnya ngiler maksudnya. iya, kamu tuh saya ngomong. Basah itu kan nggak harus konotasinya ke yang kan ngiler juga Hujan, basah. bocor, Rumah bocor, AC. itu rumahnya bocor. AC. Ya nggak mungkin Tapi langsung mandi ya, waktu itu ya. Iya, nggak Itu yang gue mungkin lihat apa ya. yang Yang bocor. gue lihat itu gue sampai ngomong mana gue itu anak apa melakukan di rumah yang lain begitu misalnya nginep Nginep di rumah yang lain. oh emang begitu pi Dimanapun nginep Iya. dia akan pasti begitu. iya nggak ada malam minggu nggak ada jam 11 dia tidur Ya nggak ada malam minggu ya naik pacar kan waktu itu. emang masih belum aku dia Oh iya. ya Kenal lagi. Kenal lagi. Ngapain? Gue kira pengen baik-baikin gue ya. Oh nggak ada. Akhirnya juga ngeledek juga. Kan di sini kan kita mau kasih tau fakta. Oh iya. nggak udah 2 tahun kali sekarang tuh, Apanya? ya 2 tahun udah baik sekarang mah Oh, Ini gue mau nanya ke Mbak Nat nih. Mbak Nat, yang terlintas waktu lihat keributan tersebut. Ya. gue gak ngeliat keributan itu, maaf. Mungkin diralat pertanyaannya. Nggak lihat, lu nggak lihat. Nggak Tapi lu kan teriak katanya. Teriak. Woi, apa tuh? Iya, teriak itu kan karena udah melihat posisi Davidnya udah tersungkur. Tapi gue tidak Prosesi itunya lu nggak lihat. Gak lihat sama sekali. Deketan lagi ke mic Ya, ya. gak lihat sama sekali. Maksudnya waktu proses keributannya itu gue tidak di lokasi dan gue tidak melihat sama sekali. Bahkan Pada di saat- telepon pun gak ngelihat karena memang tidak di situ. Jadi gue teriak woi itu karena melihat ada sosok Anak manusia tersungkur. tersungkur dan gue berpikiran bahwa wah kok kayak David karena tuh bajunya kan gue tahu waktu dia Iya. kok kayak David ya gitu. Langsung lu teriak kenceng-kencengnya tuh ya. Iya, sampai gue kaget. Merdu sekali dengan suara lu kaget juga ya. Kalau kata Korun itu gini, nggak sia-sia ya kamu latihan paduan suara selama ini. Gitu. Saking mungkin itu udah ini ya nafas mulut ya. Dia fragma. Pernah gue kayak gini tuh lagi surfing gitu sebenarnya. Dia lagi kopi Cuman salah aja ya bangun dia biasa. Iya. Tapi lu teriak kenceng banget gitu ya. Gue sampai kaget, maksudnya saking kencang tuh, gue bisa nggak sekencang itu gitu. Dan lu yakin itu David karena kaos yang dia pakai. Iya, anak kaos. Bukan yakin ya, tapi maksudnya kok kayak David ya gitu. Kalau untuk Mas Rod ya, dalam situasi yang chaos malam itu, Malam chaos ini.
Katanya mau serius. Ini hostnya lagi diminta tuh serius ya, tapi emang gak bisa karena emang kok settingannya juga bukan serius. Emang mesti kendorin semua nih buat Oke, malam chaos ini itu kan. Udah. Dalam situasi chaos itu, ya, apa yang langsung bikin lo kayak gue harus gerak nih sekarang nih, langsung gerak cepat, lo harus apa gitu kan? Ceritain gimana kalian menghandle David. Terus di satu sisi lo harus mikirin supaya si beliau itu nggak kemana-mana juga. Jadi satu lo harus ngurusin si David yang begitu, tapi yang satu itu sih combro jangan cabut. Itu gimana tuh lo menghandle situasi chaos malam itu? Malam chaos ini. Ya udah. Sebetulnya malam itu gue berpikirnya nggak langsung handle dia sih. Nggak langsung handle siapa? Dia atau David. Nah, dengan keadaan gitu, Gue udah gak mikirin, gue mikirin si si pelakunya. Iya. Gue ya kita laki lah ya. Gue sih bukan yang ngomong sejago atau apa. Refleksnya pasti itu yang ya pasti ada duluan bukan gue ada pengen berminat sesuatu gitu. ke situ Ya, cuman kebetulan Aku emang teringat. Natali suaranya ya gue 22 tahun tuh ya kawin nggak pernah denger suara sekencang itu sih. lewat ya Mariah Carey, Whitney Houston mah lewat ya. Biasanya itu berapa oktav kan lewat kan? Lewat. Kayak 12 kan. Dia teriak lagi dengan jarak yang lebih dekat tuh. Dia teriak, dia lagi jongkok kan. Bawa ke rumah sakit gitu tangan dia. Langsung ambil mobil dua kalimat tuh. 3 berarti ya. Sekencang itu. Berarti dia minta elu untuk ngurus ini, tapi di satu sisi lu pengennya Iya. ke si pelaku. Sebetulnya emang gue ya pas David lagi udah kacau ya keadaan. Gue bingung sebetulnya, tapi emang gue sebagai rasa laki-laki, Iya, gue lebih ke beda orientasi udah ngerti. tujuan gue beda gitu, makanya dia teriak, gue inget. Wah, lu harus lebih fokus sama yang ini nih karena udah mengenaskan lah Iya, kondisi. sampai dia ambil mobil aja pak, sampai ngomong ada pengulangan. Oh, ambil mobil ya. Gitu. Jadi gue udah nggak nyampe. Gitu. Iya, karena memang lu aimingnya bukan buat David waktu itu. Ya, Lu mikirnya ke si pelaku. jujur ya. Nafsu pasti. Ya, Emosi lah, ngomong pasti. apa aja, gue Emosi lah. Ya, semua pasti emosi, situ emosi tingkat tinggi. Nah, katanya kalau nggak salah tuh kondisi David pada saat di situ itu betul sudah keluar darah dari kuping kan? Oh iya, itu Kan lo yang lihat? serem banget. paling dekat Natali sih. Lo lihat? Oh lihat, iya jelas banget. Itu serem sih. Harus ceritain ya? Nonton filmnya Nggak apa-apa. nanti. Nanti Oh, ya udah. kalau film Nanti- soalnya bukan bukannya dia. Nanti ceritanya bakal ada di bioskop Iya. pada tanggal 4 Desember 2020. Jangan aku ceritain nih. Tayang sedunia. Enggak, tapi kan ini kan kita cerita dari saksi mata yang benar-benar. Kalau di film kan nanti ya lo lihat, tapi kan bukan mukanya David. Iya, tapi kan tadi kan ente udah nanya ke Ane gitu. Apa Kayak udah ya nanya. Ip, Iya. ya Kata dia udah nanya seberapa 90%. realistis sih film itu sama kejadian itu. Iya, tapi kan mukanya bukan muka lo yang di film. Jadi kalau misalnya ini sekarang nih lo agak kayak aduh, maksud gue udah lalu nonton lagi filmnya gitu. Iya. Nanti kalau pada saat lo nonton lagi filmnya, lo akan bakal nangis gak sih? Atau kayak aduh gue ngeliat lagi dong kejadian kayak gitu. Pasti sih. Pasti ya. Pasti. Lo akan kayak flashback, lo ada di situ lagi kayak kejadian itu gue yang di situ gitu. Orang waktu syuting filmnya aja nih ya, waktu syuting filmnya itu kan ada adegan itu ya. Itu semua penonton, pemeran pengganti itu, terus pemeran pengganti itu pada nonton nih ketika penganiayaan itu. Gue itu ngebelakangin lokasi syuting, Lo gak mau lihat nggak ngeliat. karena Itu takut aja kan denger duh gitu kan terus shoo gitu kan denger jadi kan. kayak flashback Itu lo. di sini tuh kayak padahal kan gue nggak ngeliat ya. Kan gue ngadep ke sana. Lo madep ke sana, Lokasi kejadiannya syuting. di belakangnya. Iya. Tapi kan dengar cakapan mereka tuh gue Yes. kayak langsung ketarik gitu. Jadi nanti kalau di bioskop ya Ya, ya lo harus nonton. harus nonton. Karena mungkin pada kejadian itu lo kayak aduh, pasti lo akan terngiang kembali ya di sini. Recall lagi lah ya. Recall pasti. Nah, waktu kalian berarti yang nganterin ke rumah sakit lo berdua dong? Enggak, kalau dia aja aku jaga itu.
Maksud dia aja nih ya, berarti yang maksud aja yang nganterin ke rumah sakit ya. Aku nanya sih. Apa yang lu pikirin di mobil pas nganterin dia? Takut. Lewat. Iya. Jadi pada saat bentar, rumah lu di mana? Rumah lu Daerah. gimana? Mau ke sana. Mungkin paksa buat tanya. Daerah mana maksud gue? Jauh nggak dari daerah rumah lu ke rumah sakit maksud gue? Oh, enggak 3 kilo 4 kilo. 4 kilo. Dalam perjalanan itu yang lu pikirin apa tuh kayak wah, ini? Gue harus sempat sampai sih. Yang gue pikirin yang sebenarnya ya. Iya. Gue takut dia kenapa dia pergi. Lewat. Kedua gue pengen cepet sampai ke rumah sakit. Yang ketiga gue takut di rumah ada apa-apa. Karena lu ninggalin keluarga lu di rumah. Iya. Takutnya mungkin dari pihak yang sana. Itu gue pikirin 3-3 ya. Tapi kalau bicara persen-persen kita kalau bisnis ya. Jelas. Gue lebih kepikir. Gue pernah gue sampai berhenti di jalur yang berbeda, di jalur lonar itu. Karena begitu gue lagi ngambil jalur orang gitu ya, ngambil jalur lain supaya ngebut. Iya betul. Sampai mau ngomong, Pak David kok tenang gitu. Paknya anak ini dia, Pak bocah kok tenang. Kemarin gue suka ke belakang kayak ke belakang gitu. Ya gue lulus dia manggil lagi ngobrol lagi aja kayak gak ada apa-apa. Tapi pas kejadian itu Om sempat mikir kayak wah ini orang pasti pelakunya ini si dia pasti punya backingan nih atau dia orang lain gitu. Oh iya itu ya benar bro. Keren juga bocah. Karena ada jadi indigo abis koma. Bisa jadi. Nih aku curiga nih. Makanya kalau main kayak gue masuk fase amit. Enggak sama kayak gue maksudnya bisa buat ini bukan koma bukan jangan waktu itu ya gue mikir ya sorry ya termasuk berat gitu gue mikir nih bersenjata nih dan orang tua itu bersenjata artinya punya power nih kok berani sama orang kecil gitu gue pikir gitu Komplek orang pula gitu. komplek ya Berani kayak komplek orang. bukan teritorial dia. Jadi yang gue pikirin pada malam itu ya, pada di jalan gue mikirnya di jalan. Gue mikir Ini orang berani berarti jadi banyak tuh yang berpikir. Oh jadi iya malam itu yang kira-kira paling 15 menit kan ke perjalanan 15 menit itu gue pikirin semua harus gue pikirin semua. Kadang-kadang ya pasti gue hilang lah pikiran yang lain karena di mobil ada. Lo nyari kontak bokap gitu ya. Kan lagi nyetir ya. Iya. Jadi bingung banyak pasti semua chaos jadi bener chaos bener. Karena gue pengen juga orang tuanya gue pikir waktu itu gue gak kenal. Biar cepat sampai rumah sakit gitu. Udah rumah sakit aja dulu deh. Makanya gue telepon ke Natali, gue telepon ke Renjiro untuk cari orang tuanya segera. Bukan tugas gue lagi. Jadi gue pikir kalau itu pokoknya bawa David ke rumah sakit dan bagaimana mengamankan pelaku itu. Tapi pada saat di mobil itu dalam kondisi dia seperti itu dia pass out atau masih bisa komunikasi? Enggak. Udah nggak ada ya. Dari ketemu itu udah. Nah kita yang gue lihat kejang. Udah. Ya di waktu di aspal tuh diam kejang ya kan terus ya sebetulnya nggak bisa cerita biar David juga nontonnya karena 90% jangan kan David pun biar David lah yang nonton Dia nonton dirinya. David yang nonton dirinya. Wah, kalau sih gue gitu. kalau tadi pertanyaannya ayo dapat film ya gue ngeliat kayak orang lain gue lagi nonton kejadian itu kan lo yang ada di situ. tapi gue bisa nilai bahwa itu bener gitu. Jadi gue dukung dia sih dalam hal yang positif pasti gue dukung penuh. Tapi dari film kita berdua udah komit kita dukung. Jadi kita makanya datang ke tempat lokasi syuting. Kalau sempat datang ke lokasi syuting. Waktu lagi syuting kita datang beberapa kali itu. Untuk lihat langsung ya. Langsung proses pembuatan. Kita akan support lah ya. Support. Berarti nanti setiap bulan sekalian gue gak dapet nih. Apanya? Dapat kayak uang jajan. Aku juga dong. Aku juga dong. Kan aku support banget nih. kan aku juga support kalian loh. gue support banget. Aku support loh. Bulan kan? Sebaik.
Ya, Sebatas. ya terea aja buat gue mah alhamdulillah. Nah, ini untuk masuk sama Banat nih, kan udah sering banget dipanggil ke podcast ya setelah kejadian. Ada beberapa lah yang mungkin kita nggak usah mention lah, lu nontonnya sendiri, cari sendiri, lu pasti tahu lah. Nah, pada saat media ini sudah mulai mereda, udah nggak ngobrolin lagi ini, ya. Tapi kan perjalanan kasusnya kan masih terus lanjut nih sebenarnya dari masa itu ke masa kini. Kira-kira apa sih yang belum diketahui sama masyarakat? Lo kan ke podcast ini mungkin lo ngomongnya sama, ke podcast ini lo ngomongnya sama, kayak ini sama. Ada nggak yang ternyata, iya gue belum ngomong ini yang tentang yang ini nih, gitu, atau apa gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada diomongin di sini aja maksudnya. Kayaknya Tanpa batas ya. Tanpa batas, tapi tetap dalam norma. Saya beda. Enggak, kalau di suami istri suka kadang-kadang kong kali kong sih. Rasa gitu. Tuh ya itu udah kedip-kedip. Nanti ini galon, jangan. Jam kalau klip begini. Ini gimana? Tadi kan kedip-kedip, lu kedip. Itu cacingnya. Loh, enggak. Kali aja ada yang belum ke ucap di podcast sebelumnya mungkin. mau manggil David, baru cek apa? Kamu bilang Cek David. cek radio David kan? Dia pakai handphone itu keluar, kok enggak? Enggak pakai antuk sih. Orden. Pakai orden. Lucu. Lucu Terus dia baru teriak dari, jadi kan ini meja makan nih, Heeh. tangga Tangga hidayah kelihatan dari itu kan kelihatan. Apa Jadi ya? Horden ya? Ordennya. Hancur. gitu, jadi aku di sini udah nungguin gitu ya, lagi nyuapin gimmick kan. Terus pas kalau dia bilang minta itu nomor satpam gitu, terus gue bilang Kim makan sendiri dulu ya, atau maksudnya pokoknya dia mandiri dulu Iya, lah. iya, Dia lagi Oh. ribet dengan handphone. Oh berarti Bu Natali pada saat itu lagi nyuapin gimmick. Iya, di Oh, gimmick. kirain. Karena kalau dia minta nomor telepon satpam gitu, oper ke saya gitu kan. Oh lagi nyuapin gimmick, kirain tuh lagi. Aku kira cuma bokap doang yang bisa disuap sama si bapaknya dia. Oke, itu udah langsung pikir curang. Pikir curang. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang serius. Soalnya kalau di podcast gue itu memang nggak bisa 100% serius. Jadi harus ada relaxnya gitu. Jadi biar nggak podcast ini kaku. nggak ada serius, nggak ada sedih-sedih. Ya. Ya. Jangan dong, gue kan susah nangis. Susah Terus bukan nangis. Udah. Ayo. Oke. Lanjut lagi. Nih, gue denger juga